106 FM Merkuri, sahabat sudah berada di waktunya perjalanan rumah manajemen bersama dengan teman-teman AMA Surabaya. Sahabat yang hadir setiap hari Senin ya, dari pukul 1 hingga 2 siang. Dan perbincangan ini juga bisa Anda ikut secara streaming sahabat, baik itu melalui aplikasi On Air ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkufm.id. Karena di website Anda juga bisa menyaksikan secara visual di visual radio di websitenya Merkuri. Dan di edisi kali ini, sahabat di perbincangan rumah manajemen bersama dengan AMA Surabaya, kita membahas terkait dengan long game bisnis. Kenapa properti masih menjadi pilar investasi dan bisnis di era serba digital sekarang ini, sahabat. Sudah hadir di studio karena nggak mungkin saya ngobrol sendiri. Ada Pak Wery Anggris Hartono, beliau dari AMA Surabaya dan juga beliau dari PT Jamu Ibu Jaya. Apa kabar Pak? Ya, selamat siang. Selamat siang. Ketemu lagi setelah beberapa waktu yang lalu ya Pak. Di 25 Juni ya, di ulang tahun dari teman-teman Merkuri Media Group, sahabat. Dan ada juga Pak Kennard Nugraha, beliau CEO PT Galaxy Property Indonesia. Apa kabar Pak? Baik-baik. Terima kasih sudah hadir. Karena kita pengennya adalah memberikan edukasi banyak hal, membuka kembali berkaitan dengan ternyata properti masih sangat-sangat seksi karena kita berbicara berkaitan dengan investasi 10 hingga 20 tahun mendatang. Karena sebelum mulai tadi sempat ngobrol, kalau kita bicara investasi properti itu memang nggak bisa 1 tahun 2 tahun gitu ya sahabat. Tadi Pak Kennard menceritakan bahwa saat orang tua kita membeli tanah hanya Rp600.000, tapi setelah 20-30 tahun harganya kan bisa naik hingga 500% mungkin ya Pak ya. Lebih Pak. Hingga 600% loh kalau kita bicara tentang properti. Nah ini kan sebenarnya masih sangat-sangat seksi, tapi mindset generasi terbaru kita Gen Z ini ternyata berpikirnya tidak ke situ karena sekarang mereka pengennya serba yang instan, ya kan, makanan saja instan. Apalagi kita bicara tentang investasi, karena kalau bicara investasi sebenarnya tidak bisa secara instan, sahabat. Kita pertama kali pengennya adalah kelebihan investasi properti terlebih dahulu dibandingkan dengan digital. Kalau menurut Pak Kennard atau sebagai orang yang mungkin lebih dulu berkecimpung di dunia perbisnisan, nanti Pak Wery bisa menambahkan berkaitan dengan hal tersebut karena kita pengennya diskusi bersama, ngobrol santai gitu. Apa sih Pak kelebihan investasi properti kalau menurut Pak Kennard sebagai CEO PT Galaxy Property Indonesia? Kalau menurut saya kelebihan investasi properti adalah lebih tahan banting ya dibanding dengan mungkin investasi yang digital. Karena mungkin baru terakhir kan ada isu perang nih kan, kita tahu juga tiba-tiba harga kripto sempat anjlok juga. Betul. Kan properti lebih lebih kuat lah, maksudnya kita juga melihat pengalaman historisnya cukup panjang bahwa properti gimana supply tanah nggak akan bertambah, jadi harganya mau nggak mau pasti akan naik. Jadi ini supply tanahnya gitu ya. Kalau kita bicara tentang yang digital, sedikit ada hal-hal seperti isu-isu yang lainnya pasti akan cepat goyah gitu ya. Tapi kalau properti tidak tergoyahkan, karena kita bicara tentang rumah gitu ya. Nah, kita bicara tentang generasi muda yang mindsetnya bergeser, lebih baik kontrak saja, tidak usah memikirkan properti karena kita juga bicara lifestyle, gaya hidup. Nah kalau menurut Pak Ferry seperti apa? Karena kan mindsetnya bergeser sekali. Kalau baby boomers mungkin dia masih rumah itu utama. Jadi kalau sudah punya rumah rada tenang lah gitu. Tapi kalau mindset sekarang generasi Z ada pergeseran nih Pak. Jadi seperti saya apa? mewakili Gen Z nih. Atau yang lebih berpengalaman. Kalau mungkin yang lebih istilahnya lebih senior akan berpikir seperti apa? Mungkin bisa ngasih masukan gitu Pak. Ya kalau saya lihat sih ya memang properti betul yang Pak Kenneth bicarakan tadi ya. Memang itu investasi jangka panjang. Cuma memang ya kalau kita bilang nggak liquid misalnya, nggak cepat dicairkan memang betul ya. Jadi memang butuh kesabaran dan waktu. Dan kalau properti ini barusan kan terkena pandemi disruption ya. Jadi waktu pandemi itu
3 tahun itu suffer ya Pak. Kalau di kita kebetulan 3 bulan awal Pak. 3 bulan awal. Maret, itu bagus, April, Mei itu kita babak belur. Tapi setelah itu bulan Juni kita udah recover sih. Iya. Karena kalau dulu itu nganterin orang lihat rumah, sekarang kan harus offline. Iya, betul. Kan? Nah, properti itu sebetulnya kalau saya lihat sebelum pandemi itu sudah terkena digital disruption. Nah, justru pandemi itu yang membuat akselerasi beralih ke digitalnya itu bisa lebih cepat. Betul ya? Setuju Pak. Ya jadi kayak boleh menyebut merek ini ya? Boleh. Kayak Rumah 123, kayak gitu-gitu yang saya tahu ya. Itu menjadi lebih luar biasa dampaknya ya. Nah, memang kalau kita ngomong Gen Z, ya, Gen Z ini kan lebih bosenan ya. Ini betul. Mayoritas ya, kita ngomong mayoritas secara general. Makanya kenapa dia lebih baik ngontrak aja betul. atau apartemen aja mungkin ya, sewa dan sebagainya. Jadi bisa beda-beda. Dan juga mayoritas kerjaan mereka kan bukan kerjaan yang tetap. Ya karena mereka mayoritas ini ya nggak semua ya. Jadi ngaturnya juga lebih susah gitu ya. Ngaturnya juga lebih susah. Jadi memang menurut saya tantangannya di properti ini selain regulasi ya di internal ya. Kalau saya lihat di regulasi dan juga di regenerasi. Terutama regenerasi di agent-agentnya ya Pak ya. Di Pak Kenneth kan kebetulan di Galaxy ya. Galaxy Property. Mungkin nanti bisa diceritakan sedikit tentang sejarah Galaxy ya. Gimana bisa bertahan sampai ke generasi kedua di Pak Kenneth ya. Jadi menurut saya sih itu ya, kalau saya dengar dari teman-teman yang bergerak di properti, memang Gen Z-nya ini banyak yang ikut, tapi memang yang banyak closing itu justru yang Gen milenial, terutama yang ibu-ibu. Nah, ini luar biasa. Itu sih kalau dari saya seperti itu. Apakah karena Gen Z merasa kalau beli rumah itu pasti lebih mahal gitu ya kan? Karena kan mikirnya pasti angkanya, wah mahal lah ini, nanti dulu pasti akan nanti tapi harga rumah kan juga nanti naik gitu kan? Nggak akan sebanding, gaji sama itu nggak akan sebanding. Dan lama-lama tambah kecil. Sekarang kan ada rumah yang 4x10 ada 4x10. Di Jakarta Libar 3 udah ada Pak. Nah, wah. Lama-lama tambah kecil. Lama-lama karena itu tadi yang dikatakan oleh Pak Kenneth ya, karena kan untuk tanahnya atau lahannya itu kan tidak bertambah gitu kan. Itu yang jadi tantangan juga kalau menceritakan dari perkembangan, karena tadi Pak Ferry mengatakan bahwa Pak Kenneth ini adalah generasi yang kedua. Seperti apa Galaxy bisa sampai sekarang ini bertahannya Pak? Kalau kita bicara sebelum nanti kita lebih banyak membahas kembali, seperti apa Pak? Kebetulan memang betul saya generasi kedua di Galaxy Property. Waktu itu saya juga melihat sih kan Galaxy Property sendiri udah berdiri dari tahun 2002. Di waktu itu namanya era Galaxy. Kemudian di 2018 kita branding ulang menjadi Galaxy Property. Nah, kita melihat bahwa ada satu poin yang mungkin miss oleh kompetitor. Itu apa? Teknologi. Karena kita kalau mau nge-reach ke market yang baru, yang Gen Z ini, mereka mainnya teknologi, hidupnya di teknologi. Kita harus masuk juga ke dunia mereka. Kita nggak bisa kalau maksa mereka ke dunianya kita. Kita yang harus jemput bola ke dunianya mereka. Maka dari itu kita sendiri pun dari Galaxy juga fokusnya utama akhir-akhir ini di teknologi. Nggak bisa kita lari. Salah satunya juga tadi Pak Ferry juga udah nyebutin, kita juga bekerja sama juga dengan portal-portal Rumah 123. Kemudian juga kita juga punya in-house app developer sendiri. Jadi yang dikembangkan oleh orang-orang properti Pak. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bukan seperti kita beli third party yang udah templatean gitu ya. Enggak, tapi memang kita custom sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini nyambung semua di sistem kita. Kan Gen Z suka transparansi. Ini kita sambungkan juga komisi cair semua biaya ada apa masuk semua di sana. Jadi mereka tahu uang yang masuk ke saya ini potongannya apa aja. Jangan tiba-tiba ada siluman hilang kemana nggak tahu nih. Ya itulah yang membuat kita bisa
menjangkau Gen-Z sekarang ini gitu sih. Sehingga kepercayaan itu yang dijaga hingga sekarang gitu ya. Itu yang atau memang Galaxy punya ciri khas dengan mengikuti tren yang ada yang sekarang adalah mengarahnya ke smart home mungkin ya. Itu juga diikuti oleh teman-teman dari Galaxy atau seperti apa? Ya tentunya. Jadi kalau kita juga berjualan dengan kita kerjasama dengan developer, kan kita juga sering dipakai sebagai lead agent. Nah kita juga memberikan saran-saran ke developer juga untuk memberikan rumah-rumah yang sesuai dengan kebutuhan Gen Z. Udah nggak bisa developer mungkin mindset yang lama nih, orang yang mau seperti yang rumah lebih besar atau apa, mungkin sekarang Gen Z nggak suka yang seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak punya ART biasanya Gen Z. Betul. Bersihin rumah lumayan effort tuh. Iya, daripada ada dapur juga. Iya. Dapurnya dapur kering. Iya benar, dapur kering aja gitu. Alat masak yang paling sering dipakai istri saya microwave. Iya. Jadi apa yang ada di rumah itu yang akan dilakukan. Karena hampir-hampir sama lah ya kebutuhannya dari calon para pembeli ini nantinya seperti apa gitu ya. Jadi disamakan. Karena kalau kita bicara tentang smart home itu kan semuanya ya itu tidak ada ART tapi digitalnya yang maksimalkan gitu ya. Seperti apa kalau mengikuti tren sekarang ini kalau kita bicara tentang properti Mas? Yang pasti sekarang smart home tools-nya itu harus sudah mulai terpasang. Jadi customer masuk itu udah semuanya terpasang nih. Kemudian ada beberapa yang malah extra miles disediakan charger untuk EV. Itu juga udah mulai beberapa developer udah menyediakan di rumah-rumah untuk yang dijual. Jadi mereka kemudian juga ada beberapa solar panel udah mulai masuk, udah default, jadi udah memang dapatnya seperti itu. Gitu. Jadi ini yang memang mengikuti tren, tapi akhirnya beberapa memang harganya semakin tinggi karena menyambungkan dengan teknologi dengan kebutuhan di era sekarang ini. Nah kalau kita kembali lagi bicara tentang model bisnis di dunia properti yang memanfaatkan model digital seperti juga tidak hanya smart property atau smart home tapi juga kan ada co-livingnya juga. Seperti apa kalau teman-teman Galaxy ada co-livingnya? Itu kan juga sekarang anak-anak Gen Z ada benar-benar melek sekali berkaitan dengan hal tersebut. Seperti apa Mas Kenneth? Mungkin ini hal yang menarik ya, karena kalau sekarang pemikirannya kan banyak anak muda suka tinggal di apartemen, mereka udah don't mind dengan co-living itu udah don't mind. Nah banyak juga yang bilang udah, tadi mungkin Ibu udah singgung juga, lebih baik sewa. Nah ini yang kita edukasi ke market, daripada kita bingung disewa atau beli, lebih baik kita jadi orang yang punya propertinya yang disewakan aja, kan kita dapat income terus tahunan kan. Karena meskipun orang bilang iya sekarang properti turun nih, udah nggak ada demand. Padahal kenyataannya kalau kita mikir, online shop mungkin marak gitu ya, toko-toko mungkin banyak yang tutup, tapi kan mereka juga butuh tempat untuk nyimpen barang. Betul. Kita sediakan gudang untuk mereka sewakan. Jadi mungkin udah propertinya mungkin udah beda sama yang zaman dulu, tapi kita cari properti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang gitu sih. Yang bisa untuk mengakomodir live streaming mereka atau apapun tanpa terganggu dengan suara kebisingan, itu semuanya memang yang kebutuhan sekarang ini kalau kita bicara tentang kemajuan teknologi gitu ya. Dan itu juga yang diterapkan di properti sekarang gitu ya. Sekarang showcase-nya secara virtual. Itu kan juga itu juga dilakukan oleh teman-teman Galaxy atau seperti apa juga? Jadi memang itu juga salah satu yang kita lakukan karena kembali mungkin tadi sudah disinggung Pak Peri bahwa kalau dulu nganterin orang viewing rumah harus fisik kan, padahal di waktu di pandemi orang nggak mau tuh rumah saya dimasukin, nggak mau, padahal dia butuh jual. Akhirnya ya kita kasih fasilitas seperti itu. Jadi mungkin kita bikin videonya. Mungkin awal-awal masih lebih jadul pakai foto doang. Iya benar-benar. Banyak slide-nya gitu ya. Sekarang kita udah mulai foto, udah mulai pakai yang bisa interaktif juga kan. Apalagi sekarang baik kamera ataupun juga pakai drone juga. Iya betul, lokasinya di mana? Kelihatan. Kameranya juga bisa yang muter 360 derajat. Itu semua benar-benar digunakan. Jadi ini plus minus dong Mbak ya. Kalau kita bicara tentang digital dan juga properti, kebutuhan sebenarnya masih banyak Gen Z yang menginginkan memiliki properti, tapi memang ya itu tadi kebutuhannya berkaitan dengan lifestyle tuh lebih tinggi gitu ya. Kalau Pak Peri mengatakan bukan gaya hidup ya, hidup yang bergaya.
Itu yang lebih tinggi. Banyak yang nungguin dibelikan orang tuanya juga. Nah benar. Umur 25 ini yang sudah bisa saya hasilkan dibelikan orang tua. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu. Sahabat tetap stay tune di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan Ama Surabaya. Karena kita membahas berkaitan dengan long game business. Kenapa properti masih jadi pilar investasi dan bisnis di era serba digital ini ya. 5620096 atau WhatsApp call di 08173096. Di WhatsApp Messenger juga bisa Anda manfaatkan sahabat di perbincangan Rumah Manajemen siang kali ini. 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan Ama Surabaya. Ada Pak Peri Anglis Hartono, beliau Product Group Manager dari PT Jamu Ibu Jaya dan beliau merupakan perwakilan dari Ama Surabaya. Dan ada Mas Kennard Nugraha, CEO PT Galaxy Property Indonesia. Ternyata selama jeda ini kalau kita bicara tentang permintaan untuk properti Gen Z malah Alpha juga sudah mulai gitu ya. Tidak hanya milenial, sahabat, kalau kita bicara tentang properti ya permintaan berkaitan dengan properti. Nah, kalau kita melihat apakah investasi properti sekarang lebih menguntungkan untuk cash flow sewa atau capital gain atau jual kembali, Mas Kennard? Seperti apa melihatnya? Kalau saya melihat yang pertama pasti untuk ditinggalin sendiri ya pasti. Kalau udah punya untuk ditinggalin sendiri, kemudian memang kalau sekarang disewain lagi tuh enak. Kenapa? Karena memang tadi seperti Bu singgung, banyak sekali orang-orang yang mikirnya ya sewalah. Kita punya demand yang banyak. Iya, betul. Jadi supply-nya mungkin kadang nggak segitu banyaknya, tapi demand-nya ini di luar sana banyak yang sewa-sewa. Nah, kenapa nggak kita sendiri yang jadi pemilik unitnya yang kita sewain? Nah itu kan juga istilahnya peluang ya, kita berinvestasi jangka panjangnya, tapi di jangka pendeknya kita bisa istilahnya menyewakan properti yang kita miliki tersebut gitu ya. Nah kalau juga kita melihat bisnis properti, kita kan investasi, kita bicara investasi adalah 10 tahun hingga 20 tahun, 30 tahun bahkan sahabat. Tapi kalau kita melihat bisnisnya dari properti ini, Pak Peri juga bisa berkomentar gitu ya, 5 hingga 10 tahun itu akan seperti apa? Karena kan kita bicara juga lahan yang terbatas juga. Apakah ini akan rumah tapak akan masih jadi primadona atau yang semakin meningkat tinggi ini yang jadi primadona? Seperti apa nih? Saya nggak terlalu mengikuti dunia properti ya. Tapi bayangan saya itu nantinya akan lebih banyak yang sewa menurut saya. Karena kalau kita memiliki ya misalkan apartemen gitu aja ya. Apartemen itu kalau nggak salah kan setiap 25 tahun kan harus ada izin kembali dan sebagainya. Dan misalkan kalau dijual lahannya itu dibagi dengan yang penghuni apartemen itu. Jadi rugi menurut saya. Kalau di apartemen ya. Jadi kalau dari saya sih rumah-rumah yang kecil-kecil ya. Jadi rumah semakin lahannya memang nggak akan bertambah kan ya. Betul. Kecuali ada reklamasi gitu ya. Bisa bertambah. Iya, betul. Jadi rumah kecil-kecil menurut saya akan semakin laku ya karena satu tadi kita sempat bicara makanya tadi ART juga cari susah gitu ya. Betul. Lalu pasangan-pasangan yang baru ini khususnya di Gen Z atau Gen Alpha nantinya mereka enggak mau ribet masak dan sebagainya. Makanya rumah-rumah sekarang kan hanya ada dapur kering yang bisa untuk bikin kopi, teh dan Indomie ya. Hanya untuk manasin juga Pak, air fryer kayak gitu juga. Jadi yang laku air fryer sama microwave itu yang laku. Jadi rumah menurut saya kecil lebih oke menurut saya nantinya ya. Iya. Kecil tapi sehat ya. Jadi sekarang juga saya lihat banyak rumah yang kecil-kecil. Tadi Pak Kenneth bilang ada yang lebar 3 ya kan? Tapi naik ke atas ya Pak. Enggak, masih landed Pak. Landed ya. Istilahnya landed apartment Pak. Landed apartemen. Tapi ada yang maksud saya naik ke atas itu lantai 2. Oh, 2 lantai biasanya gitu. Lalu atasnya masih ada biasanya 2,5 gitu ya, sebagainya. Kayak gitu-gitu itu yang mungkin akan diminati ya menurut saya. Bahkan mungkin nantinya mungkin cuman rumah 2-3 lantai tapi pemiliknya beda-beda. Bisa jadi. Iya. Mungkin ya, masih memungkinkan.
Karena rumah landed itu menurut saya keuntungannya masih banyak. Iya kan? Tanah di bawah itu punya kita semua kan. Iya, betul. Kalau nanti ada minyak gimana? Lalu di atas ini milik kita semua. Tapi kalau apartemen di atas punya orang, di bawah betul, punya orang. Betul. Ya, itu bedanya di sana. Ya itu plus minus ya, kalau di apartemen kepraktisan yang utama gitu ya. Tergantung lokasi. Kalau kerjanya di tengah kota, ya dia. Ya, betul. Kalau memang transportasinya mendukung semua. Kalau nggak mendukung ya menurut saya sama aja. Betul. Tapi rumah tapak kalau kita bicara tentang pasti ada pesan orang tua. Wes pokoknya yang utama itu punya rumah tinggal terlebih dahulu. Meskipun kecil. Nah, meskipun kecil milik sendiri. Betul. Nah, itu yang memang sebenarnya benar juga apa yang dikata. Jadi mungkin Gen Z belum merasakan seperti baby boomers ya. Baby boomers mungkin sekarang sudah punya hampir gitu ya, sudah punya rumah jadi sudah gak tenang. Gen Z yang belum tenang. Karena gini, Gen Z itu kalau saya lihat juga mereka nggak mikir seperti dulu. Kalau zaman orang tua kita misalkan baby boomer atau Gen X ya. Mereka kalau mau pindah rumah, perabotnya itu dipindah juga, kan gitu. Tapi kalau Gen Z sekarang kan enggak. Iya, betul. Sudah ada perabotnya semua. Betul. Dan sekarang malah yang kalau kita ngomong yang landed, selain sewa itu kan bisa ada yang kos. Ya. Kos juga bagus-bagus. Kayak untuk pasangan baru dan sebagainya, mereka banyak kos yang khusus untuk pasangan baru. Jadi pilihan semakin beragam banyak, gitu ya. Menurut saya. Itu. Pilihan semakin beragam, tapi kalau kita bicara tentang investasi, pasti kan Gen Z sekarang sudah mulai banyak melek investasi. Kalau digital mungkin mereka mencoba untuk kripto sudah merasakan gitu ya, saham sudah merasakan, tapi mereka pasti juga pengen terjun ke properti. Nah, kalau menurut Mas Kenan, untuk generasi milenial, adakah istilahnya itu resiko utama yang sebenarnya ini yang patut juga diwaspadai, tapi yang khawatir kalau kita bicara tentang investasi 10 hingga 20 tahun mendatang. Seperti apa Mas Kenan? Kalau di luar untuk sana, pemula ya? Iya, akhir-akhir ini yang banyak isunya yang saya dengar adalah apa? Banyak mafia tanah. Itu banyak. Betul. Tapi ini kan ngomong kalau tanahnya biasanya di daerah atau mungkin tanahnya mungkin lebih luasannya besar, lebih untuk land bank gitu ya. Itu biasanya lebih rawan mafia, makanya kemudian kita sarankan itulah gunanya kita untuk memverifikasikan, kita yang kerjasama dengan notaris, mengecek keabsahan tanah ini apakah benar kepemilikannya sah atau enggak. Nah, tapi untuk secara umum kalau kita ngomong di kota, kalau saran saya sih untuk pemula investasi, kalau zaman dulu nih kan ngomong lokasi. Betul. Tapi kenyataannya sekarang lokasi yang prime udah habis. Nah, sekarang kita ngomongnya apa? Akses. Infrastruktur mana yang mau dikembangkan, itulah tempat di mana nanti harganya naik. Kan Surabaya sendiri pun juga masih banyak infrastruktur berkembang ya. Saya rasa juga bagus banget. Daerah-daerah ini mulai dikembangkan juga, jalannya mulai gede-gede, ya kan, mulai bebas banjir dan lain-lain, itu membantu sekali untuk harga investasi naik. Jadi kalau mau nyari investasi, carilah di mana tempat masih ada perkembangan. Jangan di daerah-daerah yang sudah mateng. Kalau udah mateng udah ya biasanya harganya segitu-segitu aja sih. Tapi kan kalau kita bicara tentang mendekati kota Surabaya, pasti sekarang kalau Gen Z apakah mungkin harus disesuaikan juga dengan harga dan juga kebutuhan gitu ya sahabat. Tapi kan semakin jauh dari pusat kota karena kan semua pekerjaan atau banyak Gen Z ini yang kerjanya di pusat kota. Nah, kalau untuk rumah tapak itu kan akan semakin menjauh. Nah, pasti mengecil. Nah, gitu kan. Menjauh dan mengecil. Tapi ada beberapa juga yang mereka punya di istilahnya ada untuk mereka living untuk tiap harinya untuk bekerja ada. Tapi untuk mereka punya rumah, itu juga ada. Itu apakah juga bisa dikatakan tren jadi generasi Z atau seperti apa? Milenial juga beberapa seperti itu. Jadi mungkin di Gresik atau Sidoarjo yang mana itu rumah mereka sendiri, tapi untuk kesehariannya mereka kos. Jadi rumahnya disewakan untuk bayar kos-kosannya. Ada Sabtu Minggu juga yang mereka tinggal di situ gitu. Itu seperti apa Mas Gena? Iya benar sih, ada beberapa mindset ngomong kalau punya saya sendiri, saya sewa aja dulu, saya nyicilnya di yang lebih prime, jadi ketika nanti investasinya bisa naik lebih tinggi. Itu juga ada juga yang berpikir seperti itu. Tapi memang kenyataannya kita lihat tren pasar akhir-akhir ini memang benar larinya keluar. Kita ngomong ke Gresik, ke Sidoarjo itu memang larinya ke sana dan benar memang tambah lama tambah kecil. Tapi kemana-mana deket Pak. Iya. Ke kamar mandi deket. Ruang makan. Bukan akses ke yang lain ya. Kalau di rumah gitu biasanya lu lagi. Oh iya.
Tapi kan apakah masih ada kebanggaan? Wah tapi kan ini punya saya sendiri. Tapi gimana kalau Gen Z itu apakah masih ada pride-nya itu? Tapi kalau milenial mungkin masih berpikiran, tapi kan ini gimana pun ini usaha saya loh. Gimana kalau Gen Z mungkin udah mulai turun ya. Pride itu mungkin udah turun. Dia mungkin mikirnya lebih ke ke hitungan aja lah. Matematikanya gimana, lebih cuan gimana, aku seperti apa. Dan banyak juga influencer yang Gen Z. Betul. Itu kan ngomongnya mending kontrak. Betul. Duitnya buat investasi ya. Itu seperti itu juga sangat berpengaruh bagi Gen Z ya menurut saya. Soalnya Gen Z kan benar-benar percaya omongan influencer. Betul. Apa yang dilihat gitu ya, bukan yang dirasakan gitu. Bahkan kadang mereka nggak do research sendiri kan. Pokoknya orang ngomong apa udah benar. Itu juga yang dialami kalau kita bicara tentang adat nasional ya, mereka nggak beli rumah, ngontrak aja gitu. Nah, itu juga salah satu ini aja yang banyak uangnya ngontrak. Kita juga gitu dah. Itu juga salah satu yang menggeser mindset Gen Z untuk nanti dulu deh untuk punya rumah. Padahal kalau nanti dulu 10 tahun lagi ya nggak mungkin kebeli. Nah, nggak mungkin kebeli kata Pak. Dan juga itu akan semakin jauh, bisa sampai kemana gitu ya. Mojokerto mungkin. Dan semakin muda, mestinya dia bisa KPR itu sampai 25 tahun. Sekarang usianya 30-35 bisa Pak. Iya betul, 35 betul itu baru. Nah pada saat memang dihitung harganya berlipat-lipat ya dibandingkan harga rumah pada saat dia beli. Tapi pada saat 35 tahun kemudian harganya luar biasa menurut saya. Ledakan properti itu kan kalau nggak salah waktu itu harga tahun 2012. Setuju betul. Itu serem itu naiknya serem. Nah, itu naiknya itu double. Nggak double ya. Bisa lebih Pak. 3 kali lipat. Jadi yang beli pada saat 2012 itu luar biasa. Kalau rumahnya banyak, kalau rumahnya cuma satu ya percuma dijual nggak bisa beli lagi. Gitu. Itu saya masih ingat waktu Citraland 2012 itu begitu ada berita jalan JLL apa itu? JLB. Iya JLB waktu itu wali kotanya Bu Risma masuk koran. Besoknya langsung naik terus. Sampai 3 kali lipat. Akses ya Pak. Itu luar biasa. Akses. Itu berarti tips juga untuk mencari rumah yang untuk investasi gitu ya. Iya. Dan pengembangnya itu menurut saya harus ya betul. Trust. Itu yang sekarang banyak penipuan. Betul di bawah. Kan? Iya. Meskipun rumah kecil-kecil banyak yang betul penipuan. banyak. Istilahnya kalau tugu tubitur biasanya tugu tubitur sungguh. Nah, itu. Jangan kemakan yang miring-miring banget itu biasanya apartemen nggak jelas. Yang masuk akal lah. Ngomong Pak. Wah itu kena banyak itu beberapa teman. Betul. Kalau apartemen itu makanya lebih baik rumah tapak gitulah ya. Iya betul. Rumah tapak itu tapi kalau kita bicara juga tips mungkin Pak Peri juga bisa memberikan tips bagi para generasi Z ini yang mungkin sekarang sedang mencari-cari gitu ya. Ini enaknya saya seperti apa tipsnya? Ini banyak sekali, mungkin sudah banyak mereka dapatkan informasi atau brosur, mungkin sudah sekoper gitu ya brosurnya. Saya harus memilih tipsnya untuk mencari agen propertinya seperti apa, kemudian lokasinya yang seperti apa. Saya juga harus menentukan yang seperti apakah yang 0 DP itu akan lebih baik untuk saya atau seperti apa. Kalau dari Pak Peri dan juga Mas Kenneth tuh harus seperti apa nih Gen Z menentukan? Ya, ini menyangkut dengan background juga ya. Jadi kalau zaman dulu orang itu anaknya kan banyak, ya kan. Kalau sekarang 1 atau 2. Orang tuanya sudah punya rumah 1 atau 2 malah. Jadi mereka kadang-kadang nggak mikir, nggak usah. Ini ada nanti orang tua tinggal sama orang tua, betul nggak? Iya kan? Kan gitu. Apalagi kalau anaknya 1 cowok 1 perempuan atau perempuan 2 sudah nggak mikir rumah pasti Gen Z. Yang mikir rumahnya yang cowok. Makanya sekarang pada takut semua merit. Ya gitu. Tapi menurut saya ya kalau misalkan meskipun orang tua sudah punya rumah sudah disiapin, menurut saya akan lebih baik tetap kita punya rumah sendiri ya. Gitu loh. Mumpung masih ada orang tua. Jadi tinggalnya juga masih sama orang tua. Nah, kalau bisa nyicil KPR ya harus cari beli rumah sendiri meskipun kecil ya. Betul. Gitu. Itu sebagai investasi ya. Sahabat kita berpikirnya memang harus jangka panjang. Betul. Dan itu rumah tapak itu landed house itu lebih oke menurut saya dibanding dengan apartemen. Karena kalau kita punya uang mau kita
tingkat sampai 5-6 lantai bisa. Ya. Kalau sudah nggak boleh ke atas ya ke bawah bisa. Ya kan. Tapi kalau apartemen nggak bisa gitu loh. Ya cuma segitu aja ya gitu. Satu kota ini aja. Iya, betul. Gitu. Kalau menurut Mas Kenneth seperti apa? Harus memilih agen properti yang memang harus trustnya seperti apa? Iya. Karena kan itu Hati-hati yang utama. Iya. Sudah kita ngumpulin uang buat DP, ternyata dibawa lari kan, wah nyesek sekali itu. Harus agent yang resmi menurut saya. Karena sekarang tuh banyak istilahnya BT. Betul. Ya, BT itu bikin BT menurut Iya. saya. Namanya BT. Iya, makanya itu. Seperti apa Mas Kenneth? Nomor 1, kalau transfer uang jangan pernah ke perorangan. Nah, ya, betul. Pastikan transfernya itu ke rekening PT, karena kalau perorangan tuh biasanya bisa jadi agennya agen resmi Pak, tapi orangnya nakal dibawa lari. Oknum nih ya. Oknum, iya oknum. Kemudian juga pastikan broker properti tersebut sudah masuk ke asosiasi AREBI, karena kan juga udah ada aturan-aturan yang harus kita pertahankan supaya kita masih bisa di asosiasi tersebut. Kemudian kalau investasi, tadi mungkin juga disinggung, kalau kita mikir-mikir nggak akan kebeli. Jadi udahlah putusin aja yang dimana yang memang cocok kiranya. Jangan terlalu mikir nanti ada yang lebih baik lagi, nanti ada yang lebih baik lagi. Pokoknya selama hitungannya masuk nggak masalah, ambil aja. Tapi kalau misalnya hitungannya nggak masuk, juga jangan dipaksain, kasihan nanti uangnya hangus. Maksudnya jangan kemakan ego, harus kadang-kadang pressure nih, teman aku beli, oke lah aku ngambil juga, tapi tanpa research, cuman impulsif aja, hitungannya nggak masuk, wah kasihan sih. Itu malah akan menjadi beban gitu ya, karena pengennya investasi, malah Anda menyengsarakan diri Anda sendiri untuk melakukan investasi itu. Ini ada dari Pak Riko. Banyak kasus oversupply dan properti mangkrak. Apa yang membuat bapak-bapak ini yakin kalau properti masih menjadi bisnis dan juga investasi? Seperti apa nih? Kalau dari saya kembali tadi mungkin udah disinggung Pak Peri, pilih developer yang terpercaya, yang reputable. Kenapa? Karena kalau developer yang terpercaya dan reputable ini biasanya rumahnya nggak cuma jualan rumah, tapi juga jualan environment, juga jualan ada added value-nya juga. Jadi rumah-rumah yang seperti ini biasanya nggak mangkrak. Rumah-rumah yang mungkin cuman biasanya kan ada nih orang yang beli selahan kemudian dipetain, kemudian dikavelingin, kemudian dijual sebagai rumah yang ya udah rumah aja. Nah itu kemungkinan yang ya nggak kemana-mana, mungkin soalnya kan daerahnya juga daerah udah mateng atau mungkin daerah yang orang nggak minatin gitu ya. Jadi ya susah juga kalau orang disuruh untuk jual kembali, memang susah. Itu investasi kan kita harus pilih-pilih. Begitu juga dengan nggak ngomong di properti aja, di kripto juga kita harus pilih-pilih kan. Di saham pun kita juga pilih-pilih. Gitu juga di properti, kita nggak bisa beli kucing dalam karung lah. Kita harus do our research. Kita juga harus ngeliat juga tata kota nanti kedepannya gimana, plan-nya seperti apa, value apa yang diberikan. Soalnya sekarang developer cukup ekstrem sih, berani potong lahan itu untuk penghijauan gede. Jadi memang kan tadi kesehatan ya. Generasi kita kan fokusnya sekarang kesehatan. Nah itu mereka juga menyediakan juga developer jogging track-nya gede, tamannya enak, rumah sakitnya juga deket. Ada danaunya. Betul, pasti ada fasilitas-fasilitas yang di dalam itu, olahraga, swimming pool lah, apa ada gitu. Ada gymnya kadang udah, itulah yang kita cari. Jadi memang research ya, jangan asal ini meskipun sesuai budget atau apapun ya harus di riset terlebih dahulu, jangan sampai budget Anda ini terbuang nantinya karena propertinya itu tidak bisa dijadikan untuk investasi, sahabat ya. Mungkin nyambung sama judulnya ini kan, kita mikir long game investasi properti. Jangan mikir yang murah sekarang apa, tapi mikir ke depan kira-kira yang bisa naik yang mana. Itu yang harus difikirkan ya, sahabat. Ini dari Pak atau Mas Deki. Bagaimana teman-teman Amang melihat relevansi atau hubungan sektor properti dengan sebagai pilar investasi? Apakah ini masih strategi di masa depan atau warisan masa lalu? 50-50 menurut saya. Antara warisan masa lalu dan investasi masa depan menurut saya. Jadi tadi yang Pak Kenneth bicarakan, kalau memang nggak bisa ya jangan dipaksakan seperti itu. Dan memang harus sewa gitu ya. Jadi kalau dikatakan investasi jangka panjang, ya memang iya. Kecuali kalau kita duitnya banyak, duitnya bisa cash. Kalau sekarang waktunya orang yang punya duit banyak, waktunya beli nih. Soalnya rumah second banyak yang turun harganya kan gitu ya. Makanya berkaitan dengan Pak Kenneth tadi, saya sih mengusulkan untuk kalau mau beli rumah itu harus lihat agent, gitu ya. Karena apa?
agent itu pasti survei dulu, kan nggak sembarangan terima proyek dia. Betul. Ini siapa dan sebagainya. Dan agentnya ya harus pilih agent yang betul-betul kredibel ya. Karena sekarang ya banyak agent-agent yang kurang juga menurut saya. Jadi banyak beli di situ terus hilang gitu loh, agentnya gitu ya. Jadi menurut saya peran agent ini juga sangat vital karena apa? Dia menjadi perantara antara pembeli dan penjual. Biasanya kalau pembeli langsung ke penjual atau penjual langsung ke pembeli, banyaknya itu nggak jadi karena salah paham atau gegeran. Gitu ya. Memang kenyataan kan? Iya. Karena ternyata tidak sesuai gitu ya. Iya. Lalu uangnya mau ditransfer dia nggak percaya. Tapi kalau agent dia kan penengah. Pembelinya ngomel-ngomel dia. Ya tahu, cooling down dulu. Penjualnya ngomel-ngomel dia cooling down dulu gitu. Jadi pasti akan dapat harga yang lebih win-win lah. Iya, win-win lah ya. Gitu. Dan agentnya pasti pengen ngegulkan. Kalau enggak kan nggak dapat komisi. Betul. Gitu, ya kan? Jadi harus lewat agent. Tapi kalau langsung pembeli langsung penjual langsung pembeli biasanya nggak jadi. Gitu. Ya itu gegeran. Iya, gegeran. Karena kan memang banyak hal gitu ya. Mungkin si pembeli juga belum banyak tahu berkaitan dengan belum kenal. Betul, dengan properti tersebut atau apa. Tapi kalau melalui agent, Bu ini ada yang ini, Pak ini ada yang ini seperti apa itu yang jadi jalan tengah gitu ya. Suggest-nya lebih banyak. Betul. Gitu. Jadi kita nggak perlu survei sendiri. Gitu. Apa yang diinginkan oleh customer atau market ini seperti apa gitu ya. Kemudian si penjual rumah ini juga akan seperti apa gitu. Jadi itu win-win solusinya adalah dengan menggunakan agent yang terpercaya tapi tentunya juga ya supaya Anda nyaman dan enak untuk menentukan investasi di properti ini sahabat ya. Dan mungkin saya tambahkan dikit, investasi jangka panjang itu juga perlu dipikirkan nantinya ini kemana si developer ini gitu. Jadi kalau developer yang nggak jelas kan nggak tahu. Kadang one hit run, run sungguhan. Jadi sekarang cuma jual gambar aja susah kan. Gitu. Tapi kalau developer yang sudah terpercaya, jual gambar pun laku cepat. Ya betul. Gitu. Ya itu arti sebuah kepercayaan. Wah. long game. Iya bahaya. Ini ada dari Pak atau Mas Revin izin bertanya, untuk saat ini Gen Z lebih baik menabung beli rumah atau KPR ya Pak dengan gaji UMR misalnya? Kalau rumah yang dipilih itu masuk dengan gaji UMR dengan KPR, saya rasa sih KPR nggak salah ya. Tapi kembali perlu diingat bahwa KPR untuk KPR itu juga perlu dihitung juga biaya-biayanya karena bukan berarti kalau misalnya gaji UMR berarti semuanya itu bisa digunakan untuk cicilan masuk pokoknya cukup enggak gitu ya. Jadi juga dilihat juga dengan kredit-kredit lain, apakah udah ada kredit motor, apakah pay letter itu juga ada atau enggak, itu soalnya masuk semua ke hitungan kredibilitasnya konsumen gitu sih. Paling tidak 30% lah ya untuk KPR, itu jangan sampai 50% karena kan kita nggak tahu kebutuhan-kebutuhan apakah itu nutup atau enggak kebutuhan sehari-hari gitu ya dengan KPR. Tapi kalau untuk rumah yang Anda inginkan disesuaikan ya sebenarnya research itu tadi yang utama gitu ya Mas Kennard ya. Kalau semuanya di research karena memang kalau kita bicara tentang properti dan investasi ini kan nggak yang dikatakan oleh Mas Kennard nggak kayak beli kucing dalam karung. Jadi kita harus tahu betul apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita beli gitu ya. Harus begitupun mau ngitung, nggak boleh males. Nah harus riset ini banknya yang mana nih, ini bank yang tepat yang mana nih gitu ya. Terus juga harus seperti apa bunganya, apakah ini bisa mencukupi untuk, karena kan kalau kita bicara KPR ini akan mengikuti bunga bank gitu ya. Itu yang harus juga dipikirkan sahabat, disesuaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau mungkin masih tinggal sama orang tua ya menurut saya masih aman ya kalau kita ikut KPR. Tapi kalau mau nabung dulu baru nanti setelah uangnya cukup harga rumahnya yang nggak cukup. Jadi memang menurut saya harus KPR karena saya ada staff juga yang KPR itu sampai 25 tahun dia. Angsuran rumahnya masih 1,7 kalau nggak salah. Jadi masih sangat terjangkau ya. Cuman memang jauh.
Ya, tapi kan yang penting punya dulu. Betul, yang penting punya dulu. Tapi juga ingat kata Mas Kara tadi juga meskipun jauh dilihat juga apakah daerah tersebut akan berkembang nantinya. Khawatirnya nggak berkembang. Nah, apakah juga aksesnya, bukan akses di dalam rumahnya ya? Akses dalam rumahnya dekat. Tapi akses rumah untuk ke tempat yang lain gitu ya. Itu apakah fasilitas umum lah ya? Ke fasilitas umum seperti apa gitu ya, sahabat. Kita ke jeda kalian terlebih dahulu. Tetap stay tune di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Manajemen ya. Kita sedang berada di sesi yang ketiga. Kita membahas berkaitan dengan long game bisnis. Kenapa properti masih jadi pilar investasi dan bisnis di era serba digital. Bersama dengan Mas Kenneth Nugroho, CEO PT Galaxy Property Indonesia, dan juga ada Pak Wery Angglis Hartono, Product Group Manager PT Jamu Ibu Jaya dan perwakilan dari AMA Surabaya. Ini kalau kita bicara tentang properti tetap akan menjadi pilar investasi dan bisnis karena banyak hal gitu ya, sahabat, di era digital ini, karena faktor nilai yang cenderung meningkat, kemudian kebutuhan dasar manusia berkaitan dengan tempat tinggal itu yang jadi yang hal utama. Terutama ternyata Gen Alpha pun sudah memikirkan berkaitan dengan tempat tinggal gitu ya, dan milenial ataupun juga Gen Z ini juga semakin serius untuk menekuni long game ini gitu ya. Kalau menurut Mas Kenan, kenapa ini mulai menjadi hal yang serius, padahal untuk beberapa mungkin masih belum memikirkan berkaitan dengan investasi long game ini, properti ini yang memang butuh kesabaran menurut Pak Peri tadi. Kalau menurut Mas Kenan seperti apa? Karena mungkin informasi juga sekarang semakin terbuka ya. Kalau mungkin dulu kita sempat awal-awal Gen Z, informasi mungkin membludak, kita masih belum bisa menyaring. Kemudian kita juga mungkin tadi terbiasa yang instan-instan. Kemudian kita mungkin mikirnya oke lah, apalagi di COVID gitu ya kan, semua langsung influencer saham keluar, influencer kripto keluar semua. Itu kita sempat ke bawah arus gitu ya. Tapi mungkin sekarang kita mulai settle lagi setelah post pandemic. Mungkin mulai open mind lagi bahwa ya kenyataannya gimana tinggal itu kita perlu tempat untuk kita tinggalin. Kalau mungkin dulu kita di rumah kita nganggur, akhirnya ya pikirannya ya ke yang lain-lain gitu ya, karena kita ada di rumahnya udah ada. Kalau sekarang kita udah bekerja, kita mulai mikir, oh ya mungkin kerja ini kita perlu rumah tinggal yang lebih dekat nih sama kantor kita atau gimana. Itu kan juga menjadi faktor juga. Jadi memang keterbukaan era informasi ini yang membuat properti ini juga semakin banyak diminati bagi Gen Z ataupun juga ternyata Alpha juga sudah mulai. Tapi kan kalau kita bicara tentang KPR ini kan butuh kesabaran gitu kan. Kemudian pilihan-pilihan rumah berkaitan dengan properti ini kan juga sekarang sudah mulai smart property, eco living dan lain sebagainya yang juga menjadi tren berkaitan juga dengan bisnis properti. Kalau bicara tentang potensi perbedaan dengan generasi-generasi yang terdahulu atau yang nantinya, trennya akan seperti apa, Mas Kenneth? Kalau bicara tentang Gen Alpha sudah mulai nih, kemudian Gen Z adalah yang smart living, semuanya serba-serba digital. Kalau untuk kedepannya akan seperti apa kalau kita bicara tentang Gen Alpha? Karena kan kita long game nih, seperti apa nih? Kalau Gen Alpha mungkin sekarang lihatnya ke simplicity ya. Pokoknya simple, pokoknya enak, udah oke lah. Mungkin beda ya, Gen Z sama Alpha mungkin udah ada perbedaan juga, pola pikir juga, dimana mungkin Z lebih mikirin tadi mungkin lifestyle gitu ya, tapi Alpha ini juga saya merasa malah mereka lebih nyantai gitu ya, jadi maksudnya lebih lebih ke diri sendiri. Mungkin kalau Z mungkin lebih ke orangnya ya lebih seneng yang happy gitu ya. Kalau yang Z ini mungkin lebih seneng yang di rumah malah sekarang. Lebih yang kayak private, benar-benar yang introvert lah dalam tanda gitu ya. Mungkin kan juga soalnya banyak isu, misalnya data kita sekarang di-share kemana-mana. Akhirnya mereka juga jadi lebih aware untuk keprivatean ini. Mungkin akhirnya jadi orangnya lebih private, lebih seneng di rumah. Ini banyak ditemui seperti itu sih. Secara mobil juga sekarang lebih kecil gitu. Begitupun juga dengan rumah gitu mungkin ya Pak Wery ya. Ini apakah juga membuat sebenarnya lahan akan cukup karena semuanya sebab minim apa tadi selama jeda iklan juga sekarang cuman butuh lahan juga, semuanya sudah instan gitu ya.
tinggal menentukan seperti apa ukurannya yang kita pinginkan, semuanya benar-benar itu juga perkembangannya kan seperti apa, kalau apakah kan teman-teman Galaxy juga akan menyediakan lahan atau seperti apa dengan perkembangan yang ada nanti Mas Kenneth? Tapi kalau kita ngelihat memang tren developer akhir-akhir ini memang larinya menyediakan ke rumah yang memang minimalis ini sih. Iya. Jadi memang kalau kita lihat banyak sekali developer yang berlomba untuk menyediakan ke pasar ini. Jadi memang dilihat sebagai sebuah kebutuhan, dan memang sampai 2024 lalu rumah-rumah jenis inilah yang memang paling favorit. Berarti kalau untuk 18 meter sesuai dengan pemerintah itu cukup nggak sih? Atau ketemu lu lagi gitu lagi yang aksesnya kemana-mana deket gitu, seperti apa nih? Tergantung penataannya. Iya. Tergantung itu. Penataan itu penting banget loh Bu. Soalnya kalau saya ngeliat nih ya di rumah orang tua sama rumah saya mungkin ukurannya mirip gitu ya. Tapi desainnya yang baru ini justru bikin kesannya tuh lebih lega. Iya. Padahal ukurannya sama, ya mungkin penataannya aja yang beda. Gak banyak interiornya mungkin ya, gak banyak kursinya, gak banyak. Belum. Kalau zaman dulu kan banyak buku, kalau kita kan sudah pakai e-book. Betul. Mau apapun semuanya udah banyak di e-book atau apa, alat untuk baca juga semakin kompak sekarang gitu ya. Semakin tipis-tipis. Dulu TV-nya TV tabung. Ya betul. Sekarang kan sekarang hidupnya di sini anak Chelsea. Sekarang hidupnya di sini, dulu bawa tas atau apapun gitu ya. Sekarang yang udah wifi lah. Iya. Yang penting nyambung internet ya. Iya itu. Itu sudah bisa hidup untuk anak sekarang gitu ya. Sama colokan. Oh iya. Colokan dan sambungan internet itu. Itu juga investasi juga bisa dilakukan, istilahnya kalau kita pengen lihat virtual property showcase-nya seperti apa, dari situ juga bisa gitu ya. Nggak usah kita ke tempatnya atau apa lokasi. Terakhir, ternyata kita sudah pukul 2 nih ya. Nggak terasa. Sebagai closing statement, kalau kita bicara tema kita kali ini, long game business, kenapa properti masih jadi pilar investasi dan bisnis di era serba digital ini? Monggo satu-satu, dari Pak Wery ataupun juga Mas Kenneth nanti. Ya Pak Kenneth dulu, silakan Pak. Ya kalau saya ngomong tentang long game, memang investasi properti adalah sebuah long game yang nggak bisa kita ukur dari saat ini. Jadi memang kita harus memikirnya jangka panjang. Jadi nggak bisa harapannya returnnya saat ini. Tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Pak Perry. Memang kenyataannya properti itu nggak seliquid aset-aset investasi lain. Tapi juga nggak bisa juga kita taruh telur itu di satu keranjang. Jadi memang kita harus diversifikasi juga. Kalau memang profil investasinya yang resiko tinggi, mungkin bisa porsinya lebih gede di yang high risk ya, high return juga. Tapi kalau untuk di tetap perlu ada yang aman juga, nggak bisa semuanya yang high return. Mungkin tadi di awal-awal sebelum kita on air juga saya singgung, kalau dulu orang tua saya beli rumah di tahun 92 sampai sekarang tanah harga naik mungkin 3.000% setahun, naik kurang lebih 100 berapa persen. Jadi harusnya investasi yang untung banget gitu ya. Tapi kembali long game bukan short game sih. Betul. Ya kalau saya lihat sih tantangannya di properti ini regulasi sama regenerasi ya. Regenerasi itu dari regenerasi pembelinya properti ini, konsumennya, juga dari penjual. Penjualnya ini siapa? Penjualnya ini ya agentnya. Karena nggak tahu, kalau saya tanya ke Pak Kenneth, mungkin dari seluruh agent-agentnya Pak Kenneth mungkin lebih banyak agent-agent ini Gen Z, mungkin lebih banyak ya. Tapi yang menghasilkan closing belum tentu yang Gen Z. Menurut saya mungkin yang milenial lebih banyak mungkin ya. Itu, jadi itu salah satu tantangannya. Jadi mungkin dari sisi penjualnya, agentnya, mungkin perlu kolaborasi untuk adaptasi dan inovasi ya, menurut saya. Jadi sekarang kan sudah, kalau kita mau lihat rumah, gitu ya, lihat videonya. Kalau dulu cuma foto katanya Pak. Lalu yang kedua kita harus offline lihat, ya. Lalu sudah mulai video. Nah sekarang kita sudah bisa lihat pakai drone, lingkungannya dan sebagainya. Kalau agentnya nggak punya drone, pembelinya yang beli drone. Nah gitu kan, dilihat. Lihat ini deket kuburan nggak misalkan. Nah itu kan bisa dilihat lewat drone. Jadi menurut saya inovasi-inovasi seperti itu akan membuat dunia properti dan dunia penjualan properti bisa
menjadi lebih challenging gitu ya. Dan menurut saya properti masih menarik lah. Betul. Untuk yang duitnya banyak. Kalau yang nggak duitnya nggak banyak ya harus KPR. Iya harus KPR itu memang betul. Boleh nambahin dikit Bu, tadi juga mengulang katanya Pak Peri, benar gunakanlah agent untuk membeli properti karena kita do our research gitu ya. Dan kemudian satu hal mungkin yang belum dipikirkan oleh pembeli, anyway komisi itu dibayarkan oleh penjual. Jadi untuk pembeli itu nggak ada ruginya sama sekali. Betul. Kita yang tahu market seperti apa, kita yang do our research, kita yang mungkin tahu kompetitor, jadi tahu kurang lebih harganya ini, jadi kita menyajikan data, keputusan nanti ujungnya di pembeli kok. Betul. Ya. Pilihan lebih banyak. Betul. Diantar lagi. Iya. Dan dijemput juga dari airport. Iya. Kalau betul. Tergantung yang gede seberapa yang beli. Iya. Jadi semuanya akan lebih baik adalah dilakukan bersama dengan agent karena akan tahu kebutuhan Anda seperti apa sebagai pembeli gitu ya. Sahabat seperti ini nanti agent yang akan membantu dan yang terpenting juga memilih agent yang benar-benar trusted. Itu yang utama. Jadi untuk prospek Gen Z memiliki rumah saat ini memang cukup menantang tapi memang masih banyak kemungkinan ya sahabat, banyak peluang untuk bisa berinvestasi ataupun juga memiliki properti seperti rumah tapak ini di era sekarang ini sahabat. Terima kasih untuk dua narasumber saya sudah hadir. Ini pencerahan sekali gitu ya untuk para Gen Z yang mungkin sekarang seperti apa nih, apakah saya hanya nabung saja tanpa ada hasilnya nanti. Ini yang investasi untuk long game butuh kesabaran memang sahabat, tapi memang kan hasilnya kan kita dapatkan di 20 hingga 30 tahun mendatang saat memang kita sudah retirement mungkin ya kita sudah bisa menikmati, sudah punya rumah tapak sendiri sahabat. Sekali lagi terima kasih untuk Ama Surabaya. Sama-sama. Pak Peri juga sudah hadir, beliau Product Group Manager dari PT Jamu Ibu Jaya dan perwakilan dari Ama Surabaya, dan terima kasih Mas Kennard Nugraha CEO PT Galaxy Property Indonesia. Kalau bicara tentang Galaxy Property Indonesia bisa dihubunginya kemana? Kalau mau ngubungin Galaxy Property bisa di website kita di galaxyproperty.co.id atau bisa ke WA kita di 081 233 718 719. Atau bisa juga di Instagram atau apa sosial medianya? Ya, Instagram kita di galaxy.property. Galaxy.property. Di situ akan dibantu oleh miminnya ya. Baik itu untuk bertanya atau apapun yang ingin Anda tanyakan di teman-teman PT Galaxy Property Indonesia ya. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber saya. Terima kasih. Sukses juga, kita ketemu lagi di perbincangan rumah manajemen bersama dengan Ama Surabaya next month ya. Bulan depan sahabat. Terima kasih dan stay safe, stay healthy. Kita ketemu lagi di perbincangan lintas kota selanjutnya sahabat.